Kami bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kami pada pagi menjelang siang ini untuk bersama-sama kembali berbakti kepada Tuhan di dalam kebaktian penyegaran iman. Walaupun kami melakukannya secara online, kami tetap boleh merasakan akan hadirat Tuhan di dalam kebaktian ini. Kami berdoa menyerahkan untuk jaringan yang digunakan supaya kami boleh mengikuti kebaktian ini dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan supaya Tuhan memberikan konsentrasi yang lebih, supaya gangguan-gangguan yang ada tidak membuat kami tidak dapat berkonsentrasi ketika kami merenungkan akan firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami, menjadi kekuatan dan menjadi pertolongan bagi kami. Kami rindu kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, guru, dan juga teman-teman, siswa SMPK 5, ya, BPK Penabur Bandung. Ini murid-murid kelas 7 dan 8 ya, betul ya? Kalau betul, tolong kasih jempolnya dong. Ya, supaya saya bisa lihat ya. Karena saya nggak bisa dengar suara nih. Iya, betul ya. Oke, suara saya terdengar dengan jelas? Ya, oke. Ada yang mengangguk, ada yang kasih jempol ya. Nanti kalau mau kasih reaction silakan ya, karena saya tidak bisa mendengar suara teman-teman sekalian. Ya, saya bersyukur hari ini kita boleh berjumpa melalui ruang Zoom ini. Kiranya kita boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini seperti tema KPI kita adalah sudahkah yang terbaik yang kuberi. Ya, saya mencoba supaya saya juga bisa melihat wajah rekan-rekan sekalian ya, teman-teman sekalian. Ya. Perenungan firman Tuhan pada hari ini didasarkan dari surat Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Mungkin kita boleh baca bersama tanpa membuka mic begitu ya, supaya suaranya tidak bersaut-sautan. Saya akan membacakannya buat rekan-rekan sekalian, teman-teman juga boleh mengikutinya dari rumah. Ya, mari kita baca bersama-sama bagian ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan pada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, bulan Februari ini cukup spesial, khususnya bagi anak-anak muda. Benar bukan? Yang setuju boleh kasih jempol, kasih raise hand, ya. Betul nggak? Ya, betul nggak? Betul ya. Karena di bulan Februari ini ya, ada satu hari yang disebut Hari Valentine. Ya, di hari Senin kemarin, kita biasanya berbagi entah coklat, hadiah, apa saja begitu ya, kepada orang-orang yang kita kasihi. Ya, tidak harus pacar gitu ya, tetapi mungkin teman yang cukup dekat, cukup baik, saudara kita, keluarga, orang tua, ya, saudara kandung kita bisa saling berbagi. Nah, rekan-rekan sekalian, di malam Valentine, jadi malam sebelum Valentine tahun ini, ya, anak saya yang sulung, ini ya, namanya Nathan, umur 9, ya. Waktu itu sudah agak malam begitu ya, sudah lewat jam tidurnya dia begitu. Tetapi dia masih asik duduk di meja belajarnya.
Saya bilang, Nathan, ini sudah waktunya tidur, ayo tidur. Tetapi dia masih asik mengerjakan sesuatu. Ya. Kemudian saya bilang, ayo ini sudah lewat jam tidurmu, gitu ya. Tapi dia bilang, sebentar Pak, belum beres nih. Ya. Waktu saya mau mendekat, dia bilang, jangan dekat-dekat, ya, jangan dekat-dekat. Nanti aja, besok aja, ya sudah, ya. Jangan lama-lama ya, nanti Papa tunggu, kamu bisa tidur. Dan tidak lama kemudian dia pun pergi tidur. Dan saya baru tahu apa yang dia perbuat, ya apa yang dia kerjakan semalam setelah keesokan harinya. Pagi-pagi setelah dia mandi begitu ya, setelah dia ganti pakaian siap-siap untuk PJJ, sekolah dari rumah seperti teman-teman sekalian, dia memberikan sebuah amplop gitu ya. Amplopnya seperti ini nih ya, tulisannya for mom and dad begitu ya. Nah, kemudian ini diberikan kepada istri dan juga kepada saya begitu ya. Dan kemudian kami berdua membukanya. Nah, rupanya ada 2 kartu di dalamnya ya. Nah, kartu pertama ini rupanya buat istri saya ya. Di situ dia tulis Happy Anniversary and Valentine Days. Kebetulan hari pernikahan kami itu di hari Valentine ya. Jadi kami mudah mengingatnya begitu ya. Happy Anniversary and Valentine Days, Mom. Thank you for cooking me food, help me, and so much more. Ya, rupanya anak saya ini senang dengan makanan mamanya begitu ya. Boleh dilihat ya, badannya mungkin walaupun tidak penuh, itu pipinya agak cabi begitu ya. Nah, dia berterima kasih kepada mamanya, love Nathan. Ya, dan kemudian ada 1 kartu lagi, ya. Nah, di situ dia mengatakan, ya, menuliskan Happy Anniversary and Valentine Days. Thank you for working for us so we can eat. Ya, rupanya masakan yang dimasak oleh mamanya itu belanjanya dari uang papanya begitu ya. Dan dia bilang helping me with my homework and so much more. Love Nathan. Dia sengaja kasih gambar komputer di sana karena biasanya saya bantu dia di dalam PJJ-nya dan di dalam komputernya begitu ya. Nah, terus kemudian ketika dia selesai memberikan kartu itu, dia mengatakan demikian kepada kami. Mom, Dad, sorry, saya nggak bisa memberikan coklat karena saya nggak punya uang. PJJ nggak dapat uang saku ya, makannya di rumah. Jadi dia nggak punya uang saku ya. Dan dia juga nggak bisa keluar untuk beli coklat, dia bilang. Saya hanya bisa memberi ini. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, walaupun kelihatannya sederhana begitu ya, hanya sebuah kertas yang ditulis dan kemudian digambar, namun kami melihat Nathan, anak kami sudah memberikan yang terbaik. Dia berusaha memberikan yang terbaik bagi kami. Di tengah-tengah keterbatasan yang dia miliki, ya, sampai jauh malam, ya, dia mengorbankan istirahatnya untuk menunjukkan terima kasihnya kepada kami. Dia memberikan yang terbaik bagi saya dan istri saya. Teman-teman sekalian, bagian Alkitab yang kita baca tadi dari surat Roma itu adalah tulisan Rasul Paulus ya, kepada jemaat di Roma. Di dalam bagian itu dikatakan oleh Rasul Paulus, dituliskan, karena itu saudara-saudara, yaitu jemaat di Roma, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Di sini ada kata mempersembahkan. Persembahan adalah pemberian kita kepada Allah. Apa yang hendak kita berikan kepada Allah. Itulah persembahan kita. Yang jadi pertanyaan, apa yang kita berikan kepada Allah? Pemberian yang bagaimanakah yang kita berikan kepada Allah? Lebih lanjut, bagian firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, karena itu, ya, persembahkanlah ya, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati.
Nah, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, ketika Paulus menuliskan bagian ini, sesungguhnya dia merujuk kepada persembahan yang biasa diberikan oleh orang Yahudi di Bait Allah atau orang-orang pada zaman itu yang mempersembahkan hewan korban yang sudah disembelih, yang ditaruh di atas mezbah atau di atas altar. Karena itu dia mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Berkenan kepada Allah. Apa maksudnya? Yang hidup itu maksudnya adalah yang utuh. Atau istilah sekarang itu holistik. Nah, rekan-rekan sekalian, pada masa itu, baik orang Yahudi ataupun bukan orang Yahudi, mereka biasanya mempersembahkan persembahan korban itu berupa binatang sembelihan. Ya, kita tahu beberapa saudara kita, ya, saudara sepupu kita masih melakukannya tiap tahun. Ya. Jadi ada binatang yang disembelih dan kemudian dipersembahkan. Dan ketika binatang itu disembelih, dia menjadi mati, bukan yang hidup. Tetapi di dalam bagian ini, Rasul Paulus menginginkan atau menasehatkan kepada jemaat di Roma supaya mereka tidak hanya memberikan yang mati saja, tetapi justru yang hidup, sesuatu yang utuh. Manusia terdiri dari tubuh dan roh. Ketika rohnya meninggalkan tubuhnya, artinya dia mati, ya, tidak lengkap. Tetapi di sini yang Rasul Paulus inginkan, nasihatkan, berikanlah hidupmu, seluruh keberadaanmu kepada Tuhan. Kemudian di sini yang kudus artinya adalah yang dikhususkan. Pada masa itu tidak sembarangan binatang atau hewan yang bisa dipersembahkan. Harus yang sempurna, harus yang tidak bercacat. Dan demikian juga dengan setiap kita sebagai orang percaya. Sesungguhnya kita ini sudah dikhususkan oleh Allah. Di dalam surat Petrus, Rasul Petrus mengatakan, engkau adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah. Ini adalah gambaran bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, dikhususkan oleh Allah menjadi umatnya. Dan yang berkenan artinya adalah yang sesuai dengan kehendak Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak sembarangan binatang-binatang ini bisa diberikan, ya, untuk menjadi persembahan. Ada aturan-aturan yang sudah Tuhan berikan di dalam Taurat Tuhan. Dan sesungguhnya ketika Tuhan mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, sesungguhnya Allah ingin kita mempersembahkan, memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Yang kita khususkan kepada Tuhan, dan yang kita berikan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memang tidak mudah, ya. Kita hidup di dunia yang begitu banyak tawaran, tetapi Tuhan ingin kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup yang kudus, ya, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ini semua adalah pemberian yang terbaik yang Tuhan ingin kita berikan kepada Dia. Inilah yang menjadi nasihat Rasul Paulus. Kita memberikan yang terbaik, yaitu hidup kita, ya, kekudusan kita, ya, kekhususan kita, dan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak lagi melakukan apa yang menjadi kehendak kita, tetapi kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, rekan-rekan sekalian, ada kisah seorang pemuda bernama Jim Elliot. Lebih lengkapnya James Elliot, begitu ya. James Elliot itu lahir di Amerika, ya, di bulan Oktober tahun 1927. Dia dibesarkan di dalam sebuah keluarga Kristen, dan kemudian di usianya yang ke-6 tahun, dia bertobat. Dia percaya kepada Tuhan. Dan dia menjadi seorang yang bersemangat untuk melayani Tuhan.
ya, bersemangat untuk menceritakan kabar baik bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maka di usianya yang ke-25 tahun, ya, di tahun 1952, dia memberikan dirinya untuk menjadi misionaris di Ekuador, ya, sebuah daerah di Amerika Selatan, begitu ya, di dekat Sungai Amazon. Masih ada suku-suku pedalaman yang belum terjangkau Injil. Jangankan terjangkau Injil, terjangkau peradaban pun, ya, mereka belum menerimanya. Jadi mereka hidup masih menggunakan pakaian tradisional, pakai parang dan tombak, ya, hidup dalam keadaan primitif, istilah kita. Nah, dan suku yang dilayani di Ekuador ini, suku Indian begitu ya, biasa orang Amerika memanggil mereka demikian, adalah suku yang boleh dikatakan bengis begitu ya. Mereka itu tidak suka dengan orang asing, apalagi penampakan Jim Elliot yang putih begitu, yang tinggi, itu berbeda dengan mereka yang tubuhnya lebih kecil dan kecoklatan sawo matang begitu. Nah, maka ketika mereka berhasil mengontak akan suku ini, ya, mereka berusaha untuk boleh membagikan Injil. Namun demikian, ketika mereka membawa sebuah pesawat begitu ya, James Elliot dengan 4 temannya yang lain bertemu dengan suku ini untuk pertama kalinya, ya, di tengah-tengah pertemuan ini rupanya Jim Elliot itu dibunuh, dia ditombak bersama dengan 4 rekan lainnya. Itu terjadi 8 Januari 1956. Usianya waktu itu masih 29 tahun, ya, usia yang cukup muda. Dia ditombak dan kemudian beberapa hari kemudian orang mencari, ya, karena lewat radio mereka tidak bisa dihubungi, dan akhirnya tubuh mereka ditemukan di aliran sungai. Nah, tentunya kalau kita menjadi keluarga daripada James Elliot, kita berpikir, waduh, ini menakutkan suku ini ya, jangan dekat-dekat dengan mereka. Tapi rupanya tidak demikian. Ya, rupanya istri daripada James Elliot itu justru datang ke sana. Ketika Jim Elliot meninggal, dia memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan oleh karena pemberiannya yang terbaik itu, dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Istri, seperti yang saya sampaikan tadi, istri dan anak-anaknya melayani suku yang membunuhnya. Dan apa yang terjadi? Seluruh suku yang tadinya bengis berubah menjadi pengikut-pengikut Kristus. Mereka bertobat dan mereka percaya kepada Tuhan. Persembahan yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan diberikan oleh Jim Elliot. Dan itu membawakan hasil. Satu suku terselamatkan. Teman-teman kalau mau melihat atau mendengar ceritanya lebih lanjut, begitu ya, bisa melihat ada di YouTube nanti ya. Itu ada linknya, saya sudah berikan di sana. Nah, rekan-rekan sekalian, tentunya kita tidak harus seperti James Elliot, harus mengorbankan nyawa kita bagi Tuhan. Walaupun mungkin satu waktu ada ya di antara kita. Tetapi adakah kita mau memberikan kehidupan kita kepada Tuhan? Adakah kita mau belajar dengan sungguh-sungguh ketika nanti kita sudah dewasa, ya, kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Mungkin ada di antara kalian yang sudah besar mau jadi YouTuber, ya, influencer, data analis, ya, itu kerjaan-kerjaan anak sekarang gitu ya, anak zaman now, ya. Janganlah hanya berpikir cuan dan cuan saja, gitu ya. Sekarang belajar kripto, katanya Bitcoin, mungkin kalian belum ya, tapi nanti kalian ke depan mungkin belajar begitu. Jangan hanya berpikir hanya untuk mencari untung, tetapi bagaimana melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kalian, kalian boleh menjadi berkat. Saya juga tidak tahu siapakah di antara kalian ada yang juga menjadi pendeta seperti saya, membagikan firman Tuhan.
Saya dulu juga tidak pernah berpikir saya akan menjadi seorang pendeta, tetapi Tuhan memanggil saya dan Tuhan memakai saya. Teman-teman sekalian, adakah kita mau memberikan persembahan yang terbaik, memberikan hidup kita kepada Tuhan? Nah, pertanyaannya, bagaimana kita memberikan yang terbaik? Di dalam bagian itu, di ayat kedua lebih lanjut, ya, Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pada bagian ini ada dikatakan berubahlah. Kata berubah di sini adalah kata yang dipakai, adalah kata metamorfosis. Jadi satu perubahan yang bagaimana? Perubahan yang menyeluruh. Seperti gambar ini ya, gambar seekor kupu-kupu, bagaimana dia menghasilkan telur. Nah, telur itu menetas menjadi ulat. Setelah menjadi ulat, dia menjadi kepompong. Dan ketika dia menjadi kepompong, akhirnya dia menjadi seekor kupu-kupu yang dewasa. Dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, itu benar-benar sebuah perubahan yang totally different, ya, benar-benar berbeda. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kita berubah dari kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan kita yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat tadi ya, dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, baru menjadi kupu-kupu. Itu perlu melalui sebuah proses. Proses yang tidak satu hari jadi, tetapi satu proses yang secara perlahan-lahan terjadi, dan proses itu harus diikuti, tidak bisa diloncat, teman-teman sekalian. Tidak ada yang dari telur langsung jadi kepompong gitu ya. Tetapi ada satu proses yang harus kita lalui. Ya. Mungkin tidak mudah, ada proses yang enak seperti ini ya, seperti seekor ulat makan sebanyak-banyaknya. Ya. Mungkin kita senang dengan kondisi seperti itu. Tetapi ada waktu-waktu yang mungkin tidak mudah, seperti menjadi seekor kepompong. Di dalam kepompong mungkin tidak nyaman begitu ya. Dan ketika kupu-kupu hendak keluar menjadi seekor kupu-kupu yang dewasa, dia harus berusaha keluar dari kepompongnya. Ada satu usaha. Dan perubahan-perubahan ini perlu sebuah proses, tidak bisa instan. Ini yang menjadi pergumulan anak-anak muda zaman ini, ya. Maunya instan, maunya cepat, ya. Segala sesuatu bisa dapat dengan waktu yang cepat. Biasanya yang dapat dengan cepat, habisnya juga dengan cepat, teman-teman sekalian. Ya. Jadi Tuhan ingin kita melalui sebuah proses, ya, proses yang tidak mudah dan juga memerlukan waktu. Metamorfosis juga menunjukkan sebuah perubahan dari dalam yang keluar, ya. Bukan perubahan dari luar kemudian ya berubah ke dalam. Biasanya nggak ada itu ya. Kebanyakan itu perubahan yang permanen itu ya. Itu adalah perubahan yang dari dalam, dan perubahan itu bisa terlihat di luar. Kita akan melihat sebuah video ya. Ya, teman-teman, yang kita lihat tadi adalah sebuah proses perubahan juga, benar bukan? Ya, tetapi prosesnya itu dari luar ke dalam. Ya, seorang perempuan begitu ya, di make up begitu ya,
di makeover supaya wajahnya lebih cantik, begitu ya. Tetapi nggak cuma itu saja, setelah difoto, ya, gambarnya di makeover, lehernya dibikin lebih jenjang, ya, pipinya dibikin lebih tirus supaya lebih cantik katanya, matanya lebih belok, gitu ya. Pertanyaan saya, yang berubah itu fotonya atau perempuan itu tadi? Fotonya ya. Dan itu terjadi adalah perubahan dari luar. Dan perubahan yang dari luar adalah perubahan yang tidak permanen. Benar bukan? Tetapi kalau ada perubahan dari dalam, itu adalah sebuah perubahan yang permanen. Jika kalian ingin berubah, berubahlah dari hatimu terlebih dahulu. Maka seluruh penampakan dirimu, tingkah lakumu, perbuatanmu akan mengalami perubahan juga. Teman-teman sekalian, Tuhan ingin kalian memberikan yang terbaik. Maukah kalian memberikan yang terbaik? Memberikan yang terbaik itu melalui sebuah proses perubahan. Dan perubahan itu harus terjadi. Teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memberikan yang terbaik? Mengapa kita harus memberikan yang terbaik? Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabat. Teman-teman sekalian, sesungguhnya ketika Tuhan mengatakan, berilah yang terbaik bagiku, Tuhan sudah memberikan yang lebih baik kepada kita. Dia sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Dan itu yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Mari kita
Pak Pendeta, untuk videonya suaranya nggak keluar, bisa di-share sound? Suara Bapak juga hilang. Apa suara saya masih terdengar? Sekarang terdengar, terima kasih. Ya, maaf mungkin tadi suaranya nggak kedengeran ya, tapi nggak apa-apa. Teman-teman bisa menangkap inti ceritanya. Jadi memang karena apa yang dilakukan Bapak tadi dengan memberikan obat dan sebungkus makanan, dokter itu memberikan semuanya free, memberikan layanan pengobatan yang terbaik. Teman-teman, sesungguhnya itu yang Tuhan berikan kepada kita. Namun Tuhan tidak memberikan sebungkus obat dan sebungkus makanan. Tetapi yang Tuhan berikan adalah sesuatu yang berharga. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, barang yang sementara, bukan pula dengan perak dan emas. Perak dan emas adalah sesuatu yang berharga di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Tuhan sudah memberikan sesuatu yang paling berharga kepada kita, yaitu dirinya sendiri. Pertanyaannya, tidakkah dia pantas mendapatkan yang terbaik dari diri kita? Tuhan ingin kita memberikan yang terbaik, memberikan hidup kita melalui perubahan-perubahannya. Maukah kalian, maukah engkau memberikannya kepada Tuhan? Sebuah pujian akan menolong kita untuk merenungkan kembali apa yang sudah katakan sekalian dengarkan, bahwa Tuhan sudah memberikan sesuatu yang berharga. Tidakkah kita juga mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Mari teman-teman sekalian, kita mengambil sikap doa. Ya Tuhan, kiranya ini boleh menjadi kerinduan kami. Kami meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami mau memberikan diri kami kepada Tuhan. Kami mau mempersembahkannya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika di waktu-waktu yang lalu kami menyia-nyiakan kehidupan kami dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hari ini kami mau berjanji di hadapan Tuhan. Kami mau melakukan segala sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Kiranya kami boleh mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun itu tidak mudah, walaupun itu memerlukan waktu. Terima kasih Kristus Yesus, Engkau yang memberkati hamba-hambamu yang sudah. Suara hambamu telah selesai, tapi kiranya Allah Roh Kudus terus berbicara kepada hati setiap kami yang mendengar. Di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.